Ketika gue lihat teman-teman kita yang berada di Indonesia yang mungkin sudah pulang dari Jepang, ketika mungkin mereka itu tidak punya bisnis, tidak cukup modal untuk bikin usaha di Indonesia, dia memutuskan untuk pulang balik lagi ke Jepang seperti itu. Ya, pada akhirnya semua orang akan balik lagi ke luar negeri. Terima kasih kepada Kahuripan, Yani Y strip M2V, Rahayu titik Garden, Erwan 1123 strip J60, Melmelo 3451, Blueberries 16, Suwarna Dharma 6070, Rudi Subagia 5074, DDD3 underscore 5 alpha 10, Risma Elsa Andini 264, Edwin Koiru, Ilham Mustafa 7305, Muhammad Faizar Triadi 8607, Chandra Yurisna, Galih Mikasa yang sudah berlangganan di channel ini. Juga teman-teman yang lainnya yang sudah mensupport channel ini. Action, minasang konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue ingin sedikit berbagi cerita dan berbagi pandangan kepada teman-teman yang mungkin sekiranya ingin berangkat ke Jepang atau bagi teman-teman yang sudah berada di Jepang seperti itu ya. Jadi, dulu waktu gue berangkat ke Jepang itu, kan bagi teman-teman yang sudah tahu gue itu berangkatnya dari magang ya. Di tahun 2018 gue datang ke Jepang seperti itu. Sebelum magang, gue itu memang sangat akogare, sangat kagum dengan negara Jepang seperti itu kan. Pengen datang ke Jepang, pengen liburan dulu seperti itu kan. Tapi setelah merasa ketika tinggal di Indonesia untuk pergi ke liburan ke Jepang itu cukup sulit, gue memutuskan untuk kenapa kita tidak bekerja sambil liburan di Jepang seperti itu. Jadi kita bisa menikmati Jepang dengan lama, sambil jalan-jalan, sambil mendapatkan uang seperti itu ya. Kalau kita pikir-pikir untuk bekerja di Indonesia, butuh waktu untuk menabung sampai kita bisa liburan ke Jepang. Sehingga memutuskan untuk pergi bekerja ke Jepang sambil liburan itu adalah keputusan yang bisa dibilang cukup bagus. Nah, waktu itu niat gue datang ke Jepang itu tidak lama seperti itu. Maksudnya itu gue ingin tinggal di Jepang itu paling 3 tahun atau 5 tahun seperti itu. Nanti mungkin setelah magang pulang seperti itu. Atau nanti balik lagi ke Sanggo 5 tahun habis itu pulang. Nanti kita pikirkan lagi apakah gue akan ulang lagi ke Jepang atau mungkin stay aja di Indonesia seperti itu ya. Tetapi sayangnya rencana gue itu agak sedikit berantakan. Kenapa berantakan? Waktu gue masuk ke perusahaan dengan magang, ternyata gaji yang dijanjikan oleh LPK tersebut memang sesuai gajinya segini loh, seperti itulah. Tetapi gue melupakan satu hal. Ketika kita pergi ke Jepang, itu tidak gratis. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada tiket yang harus dibayarkan, biaya LPK yang harus dibayarkan, dan itu tidak bisa kita bayar tunai. Karena kan ketika di Indonesia, uang tunai sebesar 60 juta itu nggak mudah seperti itu loh. Sehingga kita mengajukan pinjaman. Nah, gue lupa sampai ke sana. Ketika gue nyampe di Jepang bulan pertama, bulan kedua, tentunya gaji yang diterima juga dipotong dari biaya rumah, biaya listrik. Kalau dulu di tempat gue di hotel, biaya makan dipotong juga seperti itu ya, sehingga dapatnya itu kurang dari 10 mang atau 10 juta kurang seperti itu ya. Zanggyo juga nggak ada, ya pas-pas lah seperti itu kan. Nah, dari uang yang gue dapatkan itu, gaji dari uang yang gue terima itu, sebagian tentunya harus dibayarkan ke hutang seperti itu ya. Sebagian juga harus dikirimkan ke keluarga, sebagian juga harus ditabungkan seperti itu. Sehingga gue merasa di tahun-tahun magang itu gue kurang banyak nabung seperti itu kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Yang mana kalau teman-teman yang lain itu mereka kadang dapat bonus, zanggyonya banyak seperti itu. Jadi gue ngerasa pokoknya di bagian gue agak kurang, nggak seberuntung teman-teman yang lain seperti itu ya. Kalau dari segi keuangannya ya, orang tuh dia pas magang pamer gaji 16 itu besar waktu magang. 16 juta ya, 16 mang. Kadang dapat bonus sampai 30, itu amazing sekali melihat orang-orang magang, teman-teman kita yang satu LPK, yang satu angkatan, kita dapatnya kurang 10, dia dapatnya 30, seperti itulah. Itu luar biasa sekali. Sehingga gue merasa ini masih kurang, gue rasa 3 tahun itu tidak cukup, gue pikir seperti itu ya. Nah oke, gue berusaha untuk mungkin 3 tahun ini gue lunasin hutang dulu, lalu nanti fokus nabung, nggak banyak keluar. Tetapi
nasib berkata lain ya teman-teman ya. Di akhir tahun 2019 itu kita bukan kita atau dunia itu kena virus corona, wabah, yang mana beberapa sektor di Jepang, di dunia itu kena dampaknya, apalagi bidang servis, apalagi kebetulan waktu itu gue di hotel seperti itu ya, yang mana hotel itu kena dampak, orang kan nggak boleh keluar, turis juga nggak bisa masuk, sehingga membuat hotel gue waktu itu tutup ya teman-teman ya. Tutupnya itu 3 bulan ya, nggak dipecat sih, nggak di PHK nggak, tapi tutup sehingga gue nggak bekerja ya. Kalau di Jepang ketika kita tidak bekerja, kita masih bisa mendapatkan tunjangan bisa dibilang tunjangan apa itu ya, tunjangan tidak bekerja ya, itu adalah 60% dari gaji seperti itu ya. Gue nggak masalah seperti itu kan, selagi ada pendapatan tidak masalah. Tetapi setelah gue mendapatkan gaji tunjangan yang 60% itu dengan gaji yang gue nggak seberapa, ternyata gue cuma dapat sekitar 3-4 mang ya teman-teman ya, 3-4 mang seperti itulah, yang mana 3-4 mang itu nggak bisa dipakai buat makan bisa sih dipakai buat makan, tetapi kan kita harus bayar hutang, ada hutang tadi yang harus dibayarkan. Jadi selama 3 bulan itu hotel tutup, gue masih dapat pendapatan seperti itu, tapi pendapatan itu digunakan untuk bayar hutang, untuk beli makan, segala macam. Uang itu hanya untuk bertahan hidup saja. Jadi memang masa-masa yang cukup sulit sekali waktu corona itu ya. Ya walaupun dulu di masa corona itu juga ada bantuan 10 juta ya, 10 mang, yang mana bantuan itu gue gunakan untuk bayar hutang, semua gue lunasin semua hutang gue dengan bantuan 10 mang itu. Nah jadi di tahun-tahun corona itu, walaupun waktu itu hotel cuma tutup 3 bulan, tetapi di tahun-tahun tersebut hotel sepi ya teman-teman ya, sehingga hotel merubah kebijakan tentang pembayaran gaji. Jadi pembayaran gaji gue itu bukan GQ lagi, waktu itu memang sistemnya GQ, pembayaran bulanan, tetapi diganti jadi sistem pembayaran harian. Jadi gue itu dibayar berdasarkan berapa hari gue masuk. Nah yang mana dulu gaji gue aja udah nggak sampai 10 ya, ketika masuk harian yang nggak mana masuknya itu hampir nggak setiap hari, itu makin kurang lagi. Jadi pendapatan gue itu nggak begitu membantu lah seperti itu. Jadi kayaknya datang ke Jepang itu cuma numpang tinggal, hidup dari bulan ke bulan, udah seperti itu aja. Sebagian dari teman-teman gue ada yang sudah menyerah, sudah putus asa karena dia merasa ngapain jauh-jauh datang ke Jepang hanya untuk mendapatkan pendapatan segini, katanya gitu kan, mending gue pulang. Sehingga dia memutuskan untuk pulang di tengah jalan dan tidak menyelesaikan magangnya. Gue waktu itu juga merasa demikian, tetapi gue masih mengharapkan sertifikat magang ini. Tujuannya adalah nanti agar gue mudah di masa kemudian harinya seperti itu. Nah ternyata benar saja, corona itu berakhirnya sekitar tahun 2021-an kalau nggak salah ya. Udah masuk tahun ketiga magang gue di Jepang ya. Jadi ya yang stabil itu ya di tahun 2019 aja. 2020, 2021 itu giri-giri ya mawaru lah seperti itu ya. Ada pendapatan ada tapi nggak seberapa. Nah sehingga gue ngerasa, oh ternyata 3 tahun di Jepang ini nggak cukup ya, terlebih kita harus bayar hutang, ngirim ke keluarga, sehingga gue memutuskan ternyata tidak bisa ya stay di Jepang 3 tahun aja. Dan ternyata ini juga dialami oleh teman-teman gue yang lain, yang nasibnya sama seperti gue, yang bonusnya nggak ada, yang gajinya ya ala kadar ya, tapi tolong zanggyo. Nah maka dari itu di situ gue memutuskan ya udah, ini uang nggak cukup nih, modal nggak kekumpul seperti itu kan. Belum lagi kalau misalnya kita pulang nanti dengan keadaan corona seperti ini, bisa apa kita di Indonesia mau buka usaha, orang nggak bisa nggak keluar rumah, ekonomi nggak berjalan seperti itu kan. Ya udah kita tetap stay aja di Jepang waktu itu. Jadi waktu itu setelah 3 tahun magang, gue berencana untuk pulang dulu maunya, tetapi karena corona kita takut, karena ada pembatasan, ya udah kita nggak pulang karena takut nanti nggak bisa masuk lagi seperti itu kan. Kalau nggak bisa masuk, terjebak di Indonesia, itu problem. Kenapa problem? Kita cuma modal pengalaman 3 tahun tanpa tabungan yang cukup, ujung-ujungnya nanti cari kerja lagi kan di Indonesia. Kita kan nggak mau seperti itu. Kalau gue maunya ketika kita sudah tidak bekerja lagi, kita itu jadi orang yang mempekerjakan orang, jadi bos, jadi shacho seperti itu, jadi pemilik usaha sendiri seperti itu. Harusnya sih seperti itu. Ya udah, gue memutuskan untuk tidak pulang dan lanjut ke Tokutegino waktu itu. Nggak lanjut ke Sanggo ya, karena kalau Sanggo gue rasa selalu bekerja di perusahaan tersebut dengan magang itu nggak akan menghasilkan apa-apa. Walaupun manajer hotel gue dulu minta, kamu tetap stay aja di sini ya, jangan pergi ya, dibilang gitu kan, nanti gaji kamu naik seperti itu. Ya gue nggak bisa. Gue sudah pernah membahasnya di video sebelumnya ya.
tentang kenapa gue keluar dari hotel tersebut. Nah, akhirnya gue mencari perusahaan baru dan lanjut ke Tokutegi no Ichigo. Nah, ketika di Tokutegi no Ichigo, perbedaan gaji itu sangat terasa sekali. Yang mana waktu itu mungkin gaji gue dapat Tedori atau yang diterima itu kurang dari 10, ternyata pas pindah ke Tokutegi no Ichigo, itu gajinya yang diterima itu selalu di atas 10. Di luar Zanggyo ya, karena kan gue jarang tuh Zanggyo kayak gitu, nggak ada. Nah, perbedaan gajinya pun antara magang dan Tokutegi no Ichigo dulu itu bedanya 5 mang atau 5 juta. Kan lumayan, bisa untung 5 juta seperti itu ya. Nah, disitulah ketika di Tokutegi no Ichigo itu gue merasa stabil. Seperti itu kan, stabil. Kenapa? Karena sudah tidak punya hutang lagi. Jadi uang itu hanya untuk diri kita dan keluarga yang kalau misalnya butuh apa-apa. Nah, sebenarnya niat gue di awal itu memang ya stay di Jepang sebentar terus pulang. Tetapi dalam masa hal seperti ini ya teman-teman ya, dalam kondisi setelah corona ternyata dunia itu kurang stabil secara ekonomi, yang mana kita mencari pekerjaan sulit. Mau bisnis juga kalau misalnya nggak pandai-pandai pilih bisnis itu bisa tutup dengan cepat, persaingan dan lain-lain. Tentunya untuk berjuang di negara asal gue rasa bisa dibilang cukup sulit. Ya sulit nggak sulit sih, tergantung teman-teman ya, tergantung bagaimana cara teman-teman memanage usaha teman-teman kalau misalnya di Indonesia. Kenapa? Karena ketika gue lihat teman-teman kita yang berada di Indonesia yang mungkin sudah pulang dari Jepang, ketika mungkin mereka itu tidak punya bisnis, tidak cukup modal untuk bikin usaha di Indonesia, dia memutuskan untuk balik lagi ke Jepang seperti itu. Ya, pada akhirnya semua orang akan balik lagi ke luar negeri. Nah, tetapi kita tahu ya berita-berita yang terjadi, yang teman-teman lihat di akhir-akhir ini tentang orang Jepang yang anti asing lah, yang penolakan inilah, penolakan itu, penolakan orang asing, biaya dinaikkan, pajak dinaikkan, biaya perpanjangan visa dinaikkan, dan lain-lain, bantuan dicabut, dan lain-lain. Pokoknya semua yang berhubungan dengan anti asing itu sekarang sedang tren sekali. Kadang gue mikir, apakah masih cocok nggak tinggal di Jepang seperti itu ya? Yang mana gue mungkin dulu awalnya cuman niat sebentar lalu pulang, tetapi sekarang gue malah kebablasan tinggal lama di Jepang. Kenapa gue ingin tinggal lama di Jepang? Karena gue ingin mendapatkan hidup yang layak seperti itu. Kenapa gue bilang ini pengen mendapatkan hidup yang layak? Kita bisa lihat di Indonesia, walaupun orang-orang itu, maksudnya kita bicara orang kelas menengah ya, orang kelas menengah itu bisa bekerja, punya pendapatan, punya penghasilan. Kadang mereka sulit sekali untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Maksud gue kehidupan yang layak di sini misalnya pelayanan pemerintah, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi dan lain-lain itu bisa dibilang agak sedikit sulit ya di Indonesia ya. Di beberapa daerah ya. Misalnya teman-teman sakit. Kita sering dengar berita orang ditolak rumah sakit karena dia tidak punya BPJS. Orang meninggal pas ke rumah sakit karena dokternya tidak ada. Ada, kita beberapa kali mendengar berita-berita tersebut seperti itu. Tentunya kita tidak inginkan hal-hal seperti itu terjadi pada diri kita. Dan kalau kita pun berharap jangan hal-hal tersebut terjadi lagi. Nah, ketika gue berada di Jepang, kalau untuk masalah medis ya, dulu waktu ayah itu melahirkan ya teman-teman ya, itu kita datang ke rumah sakit pukul 2, itu dokternya udah standby 2 orang seperti itu loh. Nggak ada istilah dokter nggak ada seperti itu. Dan pelayanannya itu luar biasa, ramah sekali, baik sekali. Mereka benar-benar bekerja sesuai dengan yang sudah diinstruksikan. Tidak ada yang istilahnya harus dibayar dulu baru kerja. Nah, yang paling gue rasakan yaitu adalah pelayanan medisnya. Selanjutnya ketika kita pergi ke Shiakusho atau Kuyakusho untuk melakukan pengurusan my number, perubahan alamat, menjemput kakak, mengambil akte kelahiran, mengambil akte nikah ya teman-teman ya, mengambil surat pajak dan lain-lain, itu urusannya lancar sekali, smooth sekali. Nggak ada istilah oh besok datang lagi ya karena dokumennya kurang, itu nggak ada istilah bapak lurahnya sedang keluar. Nah, nggak bisa ditempel, nggak bisa ditanda tangan karena bapaknya nggak ada istilah seperti itu. Kalau mau ambil kakak, datang ke Shiakusho, tunjukkan KTP, isi form, blanko, udah antri sebentar keluar seperti itu ya. Terus juga kayak misalnya pelayanan-pelayanan yang lain, misalnya kantor pos atau apa, itu pelayanannya bagus sekali. Khususnya medis ya teman-teman, medis ini sangat penting sekali. Apalagi kita punya keluarga, kita punya anak yang mungkin mana nanti anak sakit misalnya seperti itu ya, kita harus bawa ke rumah sakit atau ke klinik anak. Itu pelayanannya bagus sekali. Waktu itu habis vaksin, anak gue kan habis vaksin panas ya, normal lah seperti itu, normal panas. Tetapi kan sebagai yang namanya orang tua rusuh juga lah seperti itu kan, apalagi
ayah seperti itu kan, anaknya panas dan lain-lain. Waktu itu sudah jam 1:30, anak panas. Ayah nelpon dokter, dokternya ngangkat. Bisa konsultasi lewat telepon. Ini anak panas gimana? Oh ya nggak apa-apa, itu biasa, wajar. Oh ya udah, kita udah tenang, itu udah kata dokter seperti itu. Dan dokternya merespon seperti itu, padahal jam 2 pagi. Nah jadi rencana gue untuk niat gue untuk datang ke Jepang itu berubah ya teman-teman ya, berubah. Yang mana awalnya itu mungkin cuma 3 atau 5 tahun terus pulang, berubah jadi rencana ingin tinggal jauh lebih lama. Alasannya apa? Alasannya agar bisa membantu keluarga, membantu orang di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak tadi. Jadi tentunya ada beberapa pemikiran-pemikiran yang membuat gue nantilah pulang ke Indonesia seperti itu. Mungkin ketika gue sudah pensiun dari semua pekerjaan gue, baru gue stay di Indonesia menghabiskan masa pensiun. Mungkin seperti itu. Gue nggak tahu ya apa yang terjadi ke depannya. Tapi selagi masih bisa tinggal di Jepang, gue mau tinggal di Jepang lebih lama. Gue butuh pelayanan publik yang sesuai dengan pajak yang gue bayarkan. Gue butuh sesuatu pelayanan yang tepat untuk masalah-masalah gue seperti itu. Terlebih masalah kesehatan seperti itu. Kita tahu negara-negara yang mungkin orangnya tidak buruk, orangnya tidak korupsi, atau orangnya ya bekerja dengan benar seperti itu ya, tentunya rakyat mereka juga sejahtera. Walaupun kita orang asing di Jepang yang mana sekarang penuh dengan masalah-masalah rasisme, tapi sebagai orang asing kita juga mendapatkan pelayanan yang sama seperti itu. Ya, itu sih enaknya. Tetapi di sini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Ini fakta sekali. Gue sering melihat postingan di FB, suatu saat saya akan pergi ke Jepang, liburan ke Jepang, menikmati keindahan di Jepang, warganya yang ramah, pelayanan negara mereka yang modern dan maju dan canggih. Ya, itu benar sekali ya teman-teman ya. Kenikmatan, keindahan di Jepang itu akan teman-teman rasakan ketika teman-teman datang sebagai turis. Kalau misalnya teman-teman datang untuk bekerja, Jepang ini nggak akan seindah yang teman-teman bayangkan ya. Kalau teman-teman bekerja di Jepang, teman-teman akan tahu seberapa begitulah Jepang seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih pemikiran yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman ya. Yang dari awalnya ingin cuma sebentar tinggal di Jepang, jadi pengen tinggal di Jepang jauh lebih lama. Di sini gue pengen dengar juga pendapat teman-teman. Apakah teman-teman juga memiliki pemikiran yang sama dengan gue? Atau mungkin pemikirannya berbeda? Tidak seperti itu bang, gue nggak berpikir seperti yang lu pikirkan. Gue punya pemikiran seperti ini loh. Silakan tulis di komen. Kita bisa berbagi pendapat seperti itu ya. Gue ingin tahu juga pendapat teman-teman seperti apa tentang Jepang ini. Nah, jadi kalau misalnya dibilang gue bersyukur tinggal di Jepang, ya gue bersyukur sekali berada di sini. Dan gue harapkan gue juga pengen jauh lebih lama lagi tinggal di sini. Ya alasannya yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang layak ya. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Silakan tulis di komen kalau misalnya teman-teman ada yang ingin didiskusikan tentang sesuatu yang lain. Dan kalau punya pertanyaan lain atau sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang gue sampaikan, juga silahkan tulis di komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.